Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali di ruang media pendidikan terbaik, yaitu Pelorai 63 Islamic School, dengan moto unggul dan berakhlak mulia untuk Sekolah Islam Pluit Raya. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang sangat hebat, yang merupakan tokoh ya untuk penyelenggaraan pendidikan khususnya di Sekolah Islam Pluit Raya dari masa ke masa ya, yaitu Bapak Dr. Haji Musannef Khuswan MA. Selamat datang Pak Haji di media kami. Selamat datang, ya. Terima kasih. Ya, salam sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Sehat, ya. Baik Pak Haji, hari ini kita akan berdiskusi dengan tema Pluit Raya dulu dan Pluit Raya sekarang. Tentunya ini merupakan tema yang mungkin perlu diketahui ya, khususnya bagi anak-anak mungkin yang ada di sini, masyarakat yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya di Sekolah Islam Pluit Raya. Dapat apa kalau Sekolah Islam di Pluit Raya? Nah, itu merupakan hal yang sangat positif tentunya ya, perbincangan kita nanti ya. Mungkin langsung saja beberapa yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya mungkin Pak Haji bisa berkenalan sendiri ya tentang pendidikan dan latar belakang Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Musannef Khuswan. Kebetulan lahir di Pemalang 8 Agustus 1966 dan masuk ke Sekolah Pluit Raya. Jadi dulu pendidikan Pluit Raya tahun 1990. Masuk ke sini untuk mengajarkan kegiatan-kegiatan ekskul ditambah dengan mengajar ngaji ya. Kalau dulu belum ada Iqra, tapi ngaji untuk tahap awal. Saya kira itu. Saya tinggal di Cengkareng dan di Sekolah Pluit Raya ini sudah 36 tahun. Dan bersama dengan Pak Sujud Hanafi ini kita membangun untuk generasi pramuka awalnya, sehingga sekarang menjadi bersama-sama untuk memberikan kontribusi di pendidikan Pluit Raya. Demikian. Baik Pak Sujud Hanafi. Baik, terima kasih Pak Haji Musannef. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Muhsin bidang pendidikan ya, yang kesehariannya ya mengontrol ya, kemudian memperbaiki mana yang kurang pas dari seluruh segmen yang ada, dari seluruh unit-unit yang ada, sebagai saksi hidup ya, bagaimana Pluit Raya ini berkembang ya. Tentunya berkembang itu ya dari yang mungkin masih merintis, kemudian tumbuh, kemudian berkembang sampai sekarang mungkin sudah berbuah ya. Kita semua ingin tahu bagaimana sebenarnya Sekolah Islam Pluit Raya ini dimulai sejak awal sampai sekarang menjadi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Sujud Hanafi. Saya masuk ke sini 1990. Tentunya saat itu ya saya senang-senang saja. Ya, tidak memikirkan atau belum memikirkan tentang kemajuan akan pendidikan kedepannya kayak apa. Nah, saat itu kebetulan saya ngajar dan sambil kuliah. Tapi yang jelas pendidikan Pluit Raya awalnya ada di sini itu memang sudah kelihatan ada kontribusinya kepada masyarakat. Potensinya kelihatan. Kenapa? Dari sisi lokasi tempat ya, strategis pinggir jalan, dan saya kira tempat yang sangat mahal kalau sekarang gitu ya. Kegiatan sekolah dulu sebelum tahun 2000-an ya memang kita jenjangnya banyak. Ada TK, SD, SMP, MTS, SMA ya. Belum ada SMK saat itu. Nah, kemudian kita maju bersama dengan masyarakat seadanya.
Guru juga saat itu belum memikirkan gaji berapa, honor berapa. Yang penting ngajar aja. Yang penting ngajar, masih senang-senang aja. Aja. Dengan berjalannya waktu, kemudian saya 1993 lulus S1. Kebetulan kemudian diangkat jadi kepala MTS. Iya. Baru saya berpikir akan kemajuan sekolah. Baru tuh muncul tuh ya. Baru muncul. Iya. Bahwa ngelola sekolah itu tidak segampang yang saat jadi guru. Iya, iya. Oh, jadi guru kan datang ngajar, selesai pulang. Akhir bulan dapat gaji. Akhir bulan dapat gaji, walaupun saat itu 35.000. Tapi senang-senang aja. Ya kan? Begitu kepala SMTS itu baru, Pak. Berpikir tentang cari murid, tentang kemajuan, tentang mendidik anak, tentang melatih membina guru. Luar biasa. Tapi dari situlah saya jadi tambah pinter. Karena di fakultas atau di kampus nggak ada. Tidak diajarkan. Nggak diajarkan teori dan ya jauh dari kenyataan lah. Ya. Alhamdulillah saya kepala MTS 5 tahun. 93, 19, 95, 96, 98, 99 itu yang kerusuhan itu. Kerusuhannya. Itu terakhir saya kepala sekolah di MTS. Eptanas itu. Ya, Eptanas. Sampai mengantarkan naskah terakhir itu tidak bisa lewat ke Priuk. Ya. Berkesan banget itu. Pak Saripudin itu TU-nya itu. Ya. Gak bisa, Pak. Jadi harus langsung ke komputer. Di mana? Jalan Ragunan itu. Ya. Waduh, SMK berapa itu saat itu? Nah, itulah perjuangan yang menjadikan saya besar dan tumbuh di Pluit. Sehingga sampai sekarang memikirkan bahwa Pluit Raya ini walaupun nuansa dan di dalamnya dari dulu memang sudah Islami, pendidikan Islam sudah banyak, di luar jam agamanya sudah luar biasa, tapi nama dari Islamnya itu belum muncul. Dan saat itu memang murid-muridnya juga ada yang non Muslim. Iya. Karena emang tujuan dari Pak Kabid dulu, Pak Haji Faisal Hamadiah itu tujuannya sekolah umum. Iya. Tapi mayoritas Muslim. Ada kepada ada yang non Muslim, cuma ya sedikit lah. Nah, tahun 99 saya diangkat jadi kepala SMK. Jadi kebetulan SMK itu lahir tahun 92 ya Pak. 92, 93. Ya, dinahkodai oleh Pak Sumarjan. Itu luar biasa juga perkembangannya. Ya. Begitu, cepat sekali itu. SMA sudah terseok-seok, begitu lagi booming SMK, buka langsung 4 kelas itu. Nah, begitu 99 2000 saya kepala SMK. Di situ juga saya tambah puyeng dan tambah pinter. Puyengnya itu ya nyari murid dan kelulusannya harus luar biasa, dan pinternya ya karena ada beban yang harus diselesaikan. Mau nggak mau harus belajar. Tambah lagi sambil kuliah magister manajemen. Nah, disitulah perjalanan Pluit Raya, singkat cerita sampai tahun 2015. Di situ saya dipercaya menggantikan yang sudah sepuh. Pak Haji Faisal sudah sepuh, mengamanatkan, memandatkan sudah generasi berikutnya lah. Akhirnya saya dilantik dan di ACC oleh yayasan 2015. Saya menduduki jabatan sebagai kepala bidang pendidikan. Di situ saya berpikir, sudah di Pluit ini kan letter sekolah Islam itu belum ada di pinggir jalan. Saya bismillah bersama teman-teman, rekan-rekan yang mendukung, termasuk Pak Sujud, yuk sudah pasang label aja bismillah Sekolah Islam Pluit Raya 2015 tuh Pak. 2015. Jadi perbedaannya jauh. Alhamdulillah atas izin Allah
dan berkah dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan letter Sekolah Islam Pluit Raya sampai sekarang ini 2022 banyak dicari oleh masyarakat. Jelas makin baik ya, Pak. Jelas makin baik, terutama SDIT-nya masyarakat semakin percaya. Jadi semua itu perjuangan, terutama perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Tanpa adanya yayasan, tanpa adanya tanah yayasan, tanpa adanya ketua bidang Pak Haji Faisal Ahmadiyah, tanpa adanya Pak Harun, tidak ada kita. Ya, betul. Jadi yang harus kita teladani adalah pendahulu-pendahulu kita, dan kita insya Allah bersama-sama bersama-sama untuk meneruskan perjuangan beliau agar semakin maju dan maju. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dapat membangun ini lebih baik lagi. Ya, kiprah Sekolah Islam Pluit Raya ya, dengan label Islam bisa ya mendongkrak ya. Artinya peran Sekolah Pluit Raya bisa lebih baik. Berikutnya Pak Haji, Sekolah Islam Pluit Raya awalnya kan tidak ada terpadunya ya. Kemudian kita bangun ya, diberikan namanya Sekolah Islam Terpadu. Kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi Sekolah Islam Pluit Raya, SDIT terpadunya, SMP IT terpadu. Bagaimana menurut Bapak, apa hal yang mendasar untuk terpadunya ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan itu sangat dekat dengan gagasan saya, karena saya melihat pangsa pasar. Kita kan sekolah swasta. Harus cari pasaran yang bisa untuk memberikan orang kerja lah. Sarjana-sarjananya banyak, perlu tempat untuk ngajar, perlu penghasilan yang bagus. Ya, dengan teman-teman kita bersama-sama membuka dan menatap ke depan, kita pakai saja terpadu. Islam terpadu. Agar pertama itu secara survei di penjaringan belum ada ya. Sekolah terpadu itu. Begitu saya cetuskan pertama SDIT. Nah, ini SDIT saja baru berjalan 5 tahun. Nah, alhamdulillah dengan Islam terpadu kita yakin bahwa kita bisa bersaing. Tapi ini bukan sekedar label aja Pak Haji, terpadu bukan. Prakteknya justru kita ini selama ada di Pluit Raya tidak makan label. Sudah praktek sebenarnya. Saya katakan tadi di awal bahwa tidak ada terpadu pun sebenarnya sekolah kita kan sudah bernuansa Muslim Islam. Sudah terpadu juga sebetulnya. Akhirnya dipatri dengan terpadu. Ya tambah yakin. Jadi kita berharap dengan terpadu ini jadi pilihan masyarakat. Karena tadi lebih jelas, karena lebih jelas Islam terpadu lebih jelas. Yang kedua pangsa pasarnya insya Allah lebih baik. Iya, baik. Itu dengan adanya terpadu. Nah, yang kita harus bina sekarang ini justru dewan gurunya. Dewan gurunya harus ikut terpadu. Dari sekian guru kan ada yang sudah nyambung, connect, ada yang belum. Ada yang belum. Karena memang walaupun ngajar matematik harus Islami. Tidak harus guru agama saja. Bahasa Indonesia juga harus Islami. Nah, ini yang PR besar. PR besar untuk Kabid dan terutama Litbangkur. Mudah-mudahan itu bisa. PR besar. Agar gurunya itu connect. Harus connect itu. Memang kalau nggak connect nggak bisa. Anaknya saja. Saya kira itu Pak. Baik. Menurut Bapak, dari potensi yang ada sekarang ini, dari segala sisi yang sudah dikembangkan, bagian mana mungkin yang potensi mana yang masih perlu dikembangkan dan mungkin ada harapan bisa baik. Alhamdulillah untuk SDIT gedung sudah kita punya. 2 tahun kita bangun, alhamdulillah sekarang sudah mapan. Tinggal isinya yaitu gurunya tadi.
Jadi kompetensi-kompetensi yang memang perlu dikerjakan adalah SDM. Ya. SDM. Ya, SDM. Baik dari mulai OB, TU, sampai guru-guru dan sampai kepala sekolah. Ya. Kalau SDM-nya masih rendah, ya sekolahannya pun sulit untuk maju. Ya. Patokannya itu. Karena itu garda ke depannya. Jadi SDM itu, ya maaf ya, dari tata cara makan, minum, buang sampah, ya, ngomong apa sekeluarnya mulut itu sudah harus ditata. Jadi kalau terpadu itu sampai ke situ udah harus ditata. Ya. Secara keseluruhan ya. Iya. Segmen-segmen itu unit makanya yang ada. Makanya label sekolah Islam terpadu itu berat. Jadi bukan hanya tulisan, tulisan. Prakteknya judul yang tiap hari itu. Ini tugas berat betul dari seorang ketua bidang, litbangkur, kepala sekolah. Iya. Nah itu jadi harus kita benahi, Pak. Ya, baik, nanti mudah-mudahan kita bisa terus membangun ya, terutama SDM tadi, Pak Haji ya. Baik, hari ini kita berulang tahun yang ke-39, Pak. Kesan mendalam mungkin yang hari ini kita adakan mungkin ada kaitannya dengan bagaimana kita bukan hanya menggali potensi anak-anak kita saja. Ini lomba keterampilan dan kreativitas siswa ini se-DKI. Bagaimana kesan pada hari ini? Baik, terima kasih. Saya sangat berkesan sekali karena lomba untuk menyambut hari lahir ke-39 di Sekolah Islam Pluit Raya ini sangat meriah. Ya. Yang pertama diikuti oleh pendaftar penari, kemudian tari, mewarnai tahfidz Quran se-DKI Jakarta. Ya. Dan alhamdulillah juga tadi untuk piala yang kita rebutkan adalah piala Kepala Kanwil DKI Jakarta. Ya. Kemudian ketua LP Ma'arif PW NU DKI Jakarta. Kemudian Kasatlak. Ini kan kelasnya kelas sudah kelas tinggi. Ya. Jadi betapa saya bersyukurnya punya anak-anak didik atau punya teman-teman kerja atau punya anak buah yang kreativitasnya tinggi. Ya. Nah, itu perlu dikembangkan juga. Yang sudah punya potensi seperti Pak Sujud, terus siapa lagi, Pak Tila, Pak Agus, siapa lagi, Pak Apen, Pak Dadan, itu perlu digali terus bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini yang sifatnya untuk memperkenalkan sekolah kita, yayasan kita, itu tidak ada batas. Baik itu di hari Pramuka, memperingati Pramuka, baik itu di hari-hari besar Islam, baik itu hari-hari besar nasional, baik ulang tahun Sekolah Islam Pluit Raya, baik apa saja itu kelas meeting dan sebagainya. Semua itu bisa digunakan untuk itu. Yang penting penataannya bagus, kemudian dananya ada, kemudian waktunya sudah ditata. Jadi sekali lagi kesan saya, ulang tahun Sekolah Islam Pluit Raya yang ke-39 is the best lah. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan kedepannya perlombaan-perlombaan semacam ini kita bisa adakan terus ya Pak ya. Baik. Dalam rangka ya tadi menggali potensi anak kita maupun anak-anak di Jakarta pada umumnya. Harapan kedepannya untuk Sekolah Islam Pluit Raya menurut Pak Haji? Saya berharap ya kita semua selalu sehat. Ya, amin. Ya, baik dari pimpinan atas sampai ke bawah, baik guru dan OB semua bisa bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Jadi tidak usah diawasi. Sederhana Pak ya. Sederhana saja. Pokoknya tahu kerjaannya kerjakan. Tahu tugasnya. Kerjakan. Nggak usah nunggu A, B, C, D atau biar diapain. Nggak usah. Ditungguin kabin, tungguin sekolah baru kerja. Jadi kerjakan saja sesuai dengan kerjanya dan potensi yang ada keluarkan. Jangan disimpan-simpan. Itu harapan saya itu. Jadi bismillah, tawakaltu 'ala Allah. Yuk kita bersama-sama berjuang di sekolah Islam karena Islam adalah rumah kita. Kita akan kembali secara Islami dan insya Allah surgawi yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak Haji,
pesan untuk anak-anak dan masyarakat? Saya berharap kepada anak didik kita ya dan masyarakat tentunya ya dengan adanya lomba seperti ini semakin kenal Ya. bahwa Pluit Raya dan isinya ini kayak gini gitu. Ya. Sudah pantas untuk anaknya masuk ke sini. Iya, untuk publikasi. Anak didik ya anak didik itu sebenarnya tergantung guru. Iya. Kalau guru dan pendidiknya tegas, disiplin, menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, semua anak didik nggak ada yang bandel. Iya. Ya, kita harus bersyukur kan. Iya. Kayak tadi Pak Haji Daeng, Iya, ya kan? Haji Daeng. Walaupun bagaimana kerja ya akhirnya sekarang dekat dengan menteri. Iya. Ya ada yang Semua tergantung kesungguhan. sungguhan dan tadi ya usaha. Iya. Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu, masyarakat yang ada di sekitar Pluit Raya, khususnya dan DKI, ya, Pluit Raya mungkin sudah menjadi pilihan, ya, menjadi salah satu pilihan, belum satu-satunya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sekolah Islam yang lebih baik lagi, ya. Jadi masyarakat tidak usah susah-susah mencari sekolah Islam dengan label terpadu juga, ya. Tapi tadi dikatakan oleh Ketua Bidang bukan hanya label, tapi bagaimana mengaplikasikan cara mendidik kami di Sekolah Islam Pluit Raya ini bisa lebih baik dan menjadi harapan bagi masyarakat Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Terima kasih. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa sehat terus. Amin, ya. amin, Dan amin. kita bisa membangun terus Sekolah Islam Pluit Raya ini, tentunya melalui ruang kita ini, ya, ruang sharing, ya, ruang berbincang, yaitu Pelorai 63 Islamic School. Ini kemarin disampaikan oleh Ketua Bidang, jangan 72 lagi. Ya, udah salah. Dulu masuknya jam 7, pulang jam 2 dulu. Ya Pak Haji ya. Akhirnya ganti menjadi 63. Tapi alhamdulillah jumlahnya sama-sama 9. Ya, alhamdulillah jumlahnya sama-sama 9. 72 ya 9, 63 Ya. 9. Nah, itu angka yang sangat ya top lah ya. Fantastis. Ya, jadi masuk jam 6.30, pulang jam 3. Ya, mudah-mudahan media ini bisa menjadi sarana ya untuk memberikan informasi khususnya tentang Sekolah Islam Pluit Raya dan mungkin tema-tema yang up to date lah ya, up to date khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih sekali lagi Pak Haji ya. Salam hormat dari media kita ini yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Terima kasih. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.